warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Monica. Di sini saya akan menganalisis tentang artikel jurnal ilmiah yang berjudul Ancaman Kepunahan dan Strategi Mempertahankan Warisan Budaya Tak Benda Selendang Mudawaro di Kota Palembang, yang ditulis oleh Zidan Gapura Ramdi dan diterbitkan oleh Jurnal Membangun Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa. Selendang Mudawaro adalah salah satu bentuk warisan budaya tak benda yang memiliki nilai simbolik, historis, dan sosial yang tinggi bagi masyarakat Palembang. Karena di dalam kehidupan masyarakat tradisional, selendang ini bukan hanya digunakan sebagai pelengkap busana saja, tetapi memiliki makna yang mendalam, khususnya bagi kaum perempuan. Ia menjadi simbol kehormatan, kesopanan, dan keagungan bagi perempuan Palembang. Dan lebih jauh lagi, selendang ini juga menggambarkan hubungan spiritual antara manusia dan nilai-nilai adat istiadat. Di balik setiap ikatan kain, tersimpan pesan moral tentang tata krama, penghormatan kepada orang tua, serta pentingnya menjaga martabat dan identitas sebagai perempuan Palembang. Namun, realitas yang terjadi pada saat ini sangat mengkhawatirkan, karena tradisi ini yang dulu sangat dijunjung tinggi mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Masyarakat, terutama generasi muda, kini lebih mengenal budaya populer dan tren modern daripada budaya lokalnya sendiri. Akibatnya, keberadaan selendang Mudawaro perlahan mulai dilupakan, bahkan oleh warga Palembang itu sendiri. Nah, dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa ancaman terhadap eksistensi selendang Mudawaro datang dari berbagai faktor, yaitu perubahan gaya hidup masyarakat modern yang semakin individualistis dan konsumtif membuat nilai-nilai budaya tradisional dianggap tidak lagi relevan. Yang kedua yaitu minimnya regenerasi budaya. Banyak generasi muda tidak mengetahui makna filosofis di balik selendang ini karena pengetahuan tersebut tidak lagi diwariskan secara aktif oleh generasi tua. Yang ketiga yaitu kurangnya dokumentasi dan promosi budaya. Selendang Mudawaro belum banyak diangkat ke ruang publik, baik melalui media digital maupun karya ilmiah. Yang keempat yaitu pengaruh globalisasi dan budaya asing yang begitu kuat menyebabkan masyarakat lebih bangga mengenalkan produk luar negeri dibanding hasil karya dari budayanya sendiri. Yang kelima yaitu dukungan pemerintah dan lembaga adat yang masih terbatas. Seringkali hanya sebatas acara seremonial tanpa keberlanjutan program yang nyata. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin budaya ini akan benar-benar hilang, tergantikan oleh budaya luar yang tidak memiliki akar sejarah di tanah Palembang. Nah, adapun nilai filosofis dan makna budayanya. Selendang Mudawaro tidak bisa hanya dipandang sebagai kain tradisional saja. Ia adalah simbol kehidupan dan identitas. Dalam tradisi masyarakat Palembang, selendang ini menggambarkan keanggunan, kesabaran, dan rasa hormat seorang perempuan kepada adatnya dan keluarganya. Selain itu, secara filosofis, ia juga menjadi lambang keterikatan antara generasi bahwa nilai-nilai luhur seperti kesopanan, kehormatan, dan kejujuran harus terus diwariskan dari generasi ke generasi. Makna inilah yang menjadikan selendang Mudawaro bukan sekedar benda, tetapi cerminan karakter masyarakat Palembang yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual. Penulis jurnal juga memberikan beberapa strategi konkret, yaitu mempertahankan warisan budaya tak benda ini. Yang pertama yaitu melalui pendidikan budaya di sekolah dan perguruan tinggi. Pengenalan budaya lokal sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal agar generasi muda mengenal dan menghargai warisan nenek moyangnya. Sekolah juga mengadakan kegiatan seperti Hari Budaya Daerah, pameran kain tradisional, atau pelatihan pembuatan selendang. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat dan seniman lokal.
Pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan perlu bekerja sama dengan pengrajin dan pelaku budaya untuk menciptakan ruang kreativitas. Misalnya dengan mengadakan pelatihan pembuatan selendang, lomba kreasi busana tradisional, atau festival budaya Palembang. Yang ketiga yaitu pemanfaatan media digital. Di era modern ini, media sosial bisa menjadi sarana paling efektif untuk memperkenalkan selendang muda waro kepada masyarakat luas. Dokumentasi dalam bentuk foto, video, dan cerita budaya bisa dipublikasikan secara kreatif agar menarik bagi generasi muda. Yang keempat yaitu dukungan dari pemerintah dan lembaga adat. Pelestarian budaya membutuhkan kebijakan yang konkret seperti pemberian bantuan dana, promosi melalui event resmi daerah, serta pengakuan hukum terhadap budaya tersebut sebagai bagian dari warisan budaya tak benda di Indonesia. Yang kelima yaitu revitalisasi fungsi budaya, yang artinya budaya tidak hanya dijaga sebagai simbol masa lalu, tetapi juga dihidupkan kembali dalam bentuk yang relevan dengan zaman sekarang. Selendang muda waro dapat diadaptasi menjadi busana kontemporer, souvenir khas Palembang, atau properti dalam pertunjukan seni dan tari tradisional. Jadi dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa selendang muda waro merupakan identitas penting bagi masyarakat Palembang yang syarat akan nilai-nilai moral, estetika, dan sosial. Namun budaya ini menghadapi ancaman serius akibat arus globalisasi, perubahan gaya hidup, dan kurangnya kepedulian generasi muda. Oleh karena itu, upaya pelestarian harus segera dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui pendidikan, pemberdayaan promosi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat. Jadi, menjaga selendang muda waro berarti menjaga jati diri Palembang. Melestarikannya bukan hanya tugas generasi tua, tetapi juga tanggung jawab bagi kita semua sebagai generasi muda dan penerus bangsa. Karena tanpa budaya kita akan kehilangan arah dan kehilangan makna siapa diri kita sebenarnya. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat menumbuhkan kesadaran kita untuk lebih mencintai dan melestarikan warisan budaya daerah kita sendiri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.